Tapi sifatnya harta, sifatnya anak itu, Pak, harta dan anak itu Allah sebutkan, itu membuat manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah Al-Munafiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Kalau kita perhatikan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifatnya anak, sifatnya harta itu membuat orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus perhatikan, Pak. Jangan sampai kita gara-gara anak kita, jangan sampai kita gara-gara harta kita, jangan sampai kita gara-gara pekerjaan kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika." Siapa yang melakukan itu? Maksudnya apa, Pak? Siapa yang hartanya, siapa yang anak-anaknya membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang paling rugi. Nah, kita harus diingatkan tentang sifatnya harta itu membuat orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin bisa jadi, Pak, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki harta yang sedikit, itu lebih baik daripada kita memiliki harta yang banyak. Jangan buat berangan-angan sekarang, kalau seandainya saya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Ini lebih baik. Sekarang itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Yang diberikan harta itulah yang terbaik. Yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya itulah yang terbaik. Ya. Jadi yang paling penting itu sifat apa namanya, Pak? Qanaah. Pak Haji, menerima apa aja yang Allah berikan kepada kita. Ya, bisa jadi kalau buat diuji dengan harta yang banyak, mungkin ya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang kita aja kerja kita yang sikit ya, Pak. Sikit ya kerja kita, aduh salat labat terbengkalai. Betul tidak, Pak? Kita baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kerja nure. Baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kerja jadi guru. Baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kerjaan kita di bengkel, umpamanya kerjaan kita ini dan itu. Kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita diberikan kerjaan yang lebih besar daripada itu?